Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan dan akan pujian satu hal yang kurindu. Memujimu banyak
Tuhan kami di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami serahkan jalannya ibadah kami pada saat sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa, kami hanya serahkan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat sore hari ini. Urapan dari tempat maha tinggi, mengurapi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh belajar untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga kirim jemaat-jemaat Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, mungkin mereka masih dalam perjalanan ataupun mereka Tuhan masih dalam persiapan. Mari Bapa, Engkau tolong pimpin, kirim malaikat surgawi untuk membawa mereka ke tempat ini. Untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah pada saat sore hari ini kita mau masuk di dalam gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersungguh dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya. Haleluya. Kami undang makin berdiri semuanya. Masuk gerbangnya Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Silakan yang mau bergoyang, bergoyang kanan kiri biar kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, La la la. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus tetap baik bagi kita semua. Haleluya. Sebentar kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian seperti rusa yang rindu akan aliran sungai Tuhan. Ada satu pribadi yang mengenal setiap hati kita. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan setiap pujian kami Bapa, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi isi hati-Mu, agar kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa, layakan kami untuk menerima berkat firman-Mu pada saat sore hari ini. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera. Semoga semua dalam sehat dan diberkati Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk diberkati? Silahkan Anda melambaikan tangan. Ya, semua ingin diberkati. Siapkan hatimu, Tuhan akan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang keuntungan atau berkat bagi orang yang menyimpan firman Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Keuntungan atau berkat bagi orang yang menyimpan firman Tuhan. Melalui tema firman Tuhan sore ini, mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang suka menyimpan firman dalam hati. Bukan hanya mendengar, masuk dari telinga kiri lalu keluar dari telinga kanan, pulang sudah enggak ada kesan dan pesan. Tapi mari kita mau menjadi orang Kristen yang suka simpan firman Tuhan. Ayatnya mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 19. Saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Iya, gembala mendapat berita kelahiran Tuhan dari para malaikat yang turun dari surga. Dan karena itu gembala langsung menuju ke Bethlehem, menuju sebuah kandang di mana Yesus dilahirkan. Dan disitulah gembala menjumpai Maria, Yusuf, dan anak yang dilahirkan yaitu Yesus berbaring dalam palungan. Dan saat itu rupanya juga ada beberapa orang yang sama-sama berada di kandang itu menyaksikan bayi Yesus. Lah, gembala itu bersaksi baik kepada Ibu Maria, pada Bapak Yusuf, dan kepada seberapa banyak orang yang ada di situ. Gembala bercerita gini, saya bisa tahu adanya juru selamat yang lahir karena malaikat yang memberitahu. Kami sedang menjaga kawan domba, datanglah malaikat dan mengabarkan ini. Langsung kami ke sini. Reaksi orang banyak adalah mendengar, ya. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Banyak orang setelah mendengar firman, mendengar khotbah, takjub, heran, dan wah hebat, luar biasa. Bahkan mungkin tidak sedikit yang langsung selesai ibadah menemui pendetanya dan bilang terima kasih, firmannya sangat bagus, jos. Tapi sedikit yang mau menyimpan dalam hati. Ya, banyak orang yang mendengar terheran, waduh hebat ya, malaikat
malaikat turun kasih tahu sama gembala hebat luar biasa. Cuma Maria ketika mendengar itu, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Menyimpan firman itu yang diberitakan oleh malaikat itu kepada gembala. Maria menyimpan firman itu di dalam hatinya serta merenungkannya. Ya, sikap yang terbaik di dalam menanggapi firman bukan sekedar terheran-heran, takjub, lalu memuji si pengkhotbah. Bukan itu. Sikap yang terbaik adalah ketika Anda menerima firman. Ya, secara manusia takjub, heran itu wajar, tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Yang terbaik adalah firman itu dimasukkan di dalam hati. Contoh jelas kita lihat di sini Maria. Ada ayat lain yang menunjukkan Maria suka menyimpan firman Tuhan. Ada satu ayat lagi yang diberitakan, ditulis dalam Injil Lukas. Coba tolong bisa dibaca itu. Lukas 2 ayat 47 sampai 51. Lukas 2 ayat 47 sampai 51. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, yang kedua, saat Yesus umur 12 tahun berada di Bait Allah, itu dalam rangka merayakan peristiwa Paskah. Selesai ibadah raya itu, Maria Yusuf pulang ke rumah. Sementara Yesus tertinggal di dalam Bait Allah. Sampai Maria Yusuf harus menyusulnya ke Yerusalem. Nah, sebagai manusia, mungkin bapak ibunya karena cemas, kok anaknya tidak ikut. Nah, sedikit emosi Maria mengatakan, "Anakku, kenapa?" Ya mungkin dalam bahasa bebasnya, "Kenapa engkau tidak ikut pulang? Kenapa kau tinggal di sini?" Yesus menjawab dengan santai, "Bukankah wajib aku berada di dalam rumah Bapakku?" Ketika Maria mendengar perkataan itu, Maria belum ngeh, belum dong. Maria cuma mikir gini, Yesus ini kan anakku, yang aku kandung, aku lahirkan. Dan kalau anakku kan seharusnya pulang bersama aku di Nazaret. Tapi kenapa Yesus mengatakan, "Bukankah aku wajib berada dalam rumah Bapakku?" Maria lupa bahwa Maria itu sekedar dititipi kandungannya. Karena anak itu bukan anaknya Yusuf, bukan anaknya Maria. Anak itu adalah anak Allah yang dititipkan dalam kandungan Maria. Iya, jadi ketika Yesus ngomong, "Kenapa engkau mencari aku? Bukankah aku wajib berada dalam rumah Bapakku?" Maria belum ngeh, belum dong dengan perkataan yang dikatakan Yesus. Namun sekalipun belum ngerti, belum dong, belum paham, bukannya langsung perkataan itu dibuang atau dilupakan. Tapi oleh Maria, perkataan Tuhan
yang belum dong, belum ngeh, belum ngerti, itu pun disimpan di hati dan direnungkan. Nah ini sikap yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kalian dengar firman, misalnya kalian belum ngeh, belum dong, belum ngerti. Kalau kalian baca ayat dan orang mudeng, orang ngerti karepe, jangan langsung menilai, ayat ini apa ini. Sulit dimengerti, langsung udah dilupakan. Tidak. Kalau pengalaman saya ini pengalaman saya. Kalau saya membaca firman Tuhan dan ada ayat yang belum saya ngerti, bukannya lalu saya lupakan. Ayat yang belum saya ngerti, langsung saya ambil pensil. Dan di sebelahnya ayat itu saya kasih kode tanda tanya pakai pensil. Dan mulai itu saya gumuli dalam doa. Saya tanya terus sama Tuhan, Tuhan aku iki hambamu yang harus menyampaikan firman. Lah kok ayat ini saya kok belum tahu Tuhan, apa sih maksudnya? Saya gumuli dalam doa. Kalau perlu dengan berpuasa, tanya apa ini artinya. Ya mungkin 1-2 hari, seminggu, sebulan belum mengerti. Gumuli terus dalam doa. Satu saat nanti, mungkin lewat ketika ikut ibadah di satu gereja. Atau mungkin lewat mendengar firman dari TV. Atau mungkin pas mengikuti acara seminar firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang membacakan ayat itu dan semua rahasianya dibukakan. Baru saat itu, yang saya belum mengerti kapan hari itu, sekarang dikupas dan dibukakan. Baru ngerti, saya berterima kasih sama Tuhan. Dan kode di Alkitab pakai pensil tadi, kalau saya sudah mudeng, sudah tahu, saya hapus. Tapi sebelum saya ngerti, tetap saya kasih tanda tanya. Dan tetap saya gumuli dalam doa. Bukannya lalu tak buang, wis lah orang ngerti, wis ora usah dipikir, gawe pusing. Enggak, saya tetap gumuli sampai Tuhan bukakan rahasianya. Ini sama seperti sikap dari Maria. Walaupun belum mengerti apa yang dikatakan Tuhan, tapi tidak langsung dibuang, tapi disimpan dalam hati dan direnungkan. Sekarang saya akan mengajak masuk dalam bagian berikutnya, bagian inti seperti judul khotbah. Sekarang saya akan ngajak saudara melihat beberapa keuntungan. Ya, bagi orang yang suka simpan firman Tuhan. Kenapa Tuhan ngajak kita suruh nyimpan firman Tuhan? Apa sih keuntungannya orang yang menyimpan firman Tuhan? Yang pertama, keuntungan orang yang suka menyimpan firman Tuhan adalah terhindar dari perbuatan dosa. Mana ayatnya? Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Iya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam terjemahan lama dikatakan maka perkataanmu. Ya, kalau terjemahan baru janjimu, terjemahan lama perkataanmu, utaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Antekosta kuno, dulu saya ingat kalau pas mau dengar firman Tuhan, sering nyanyi ini. Saudara-saudara Kristen Pantekosta yang lama tentu masih ingat itu, nyanyian ini. Maka perkataanmu telah ku taruh
dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Dengan menyimpan, dengan menaruh perkataan firman Tuhan dalam hati kita, saudara dan saya terhindar dari perbuatan dosa, mencegah kita untuk berbuat dosa. Ya, saya ingat pemuda yang namanya Yusuf. Ketika dia menjadi budak, bekerja di rumahnya Potifar, satu saat istri Potifar, ya, itu, ya, dia mulai senang, jatuh cinta sama Yusuf. Dan dari hari ke hari merayu Yusuf untuk berbuat dosa. Sampai pada satu saat Yusuf lagi mengerjakan pekerjaan bersih-bersih di kamarnya Pak Potifar. Istri Potifar datang dan menyeret Yusuf untuk berbuat dosa, untuk melakukan perzinahan. Yusuf dengan tegas menolak. Kenapa? Yusuf seorang budak, dirayu oleh seorang bangsawan. Bukankah logikanya secara manusia? Wong budak loh, derajatnya budak. Yang ngerayu itu bos, itu pegawai istana. Nah kok Yusuf kok bisa menolak gitu loh. Apalagi Yusuf kan masih muda, darah mudanya masih mendidih. Kenapa tidak jatuh? Saya percaya Yusuf waktu di dalam rumahnya orang tuanya, dulu masa kecil, Yusuf saya percaya sering mendapat nasihat firman, baik dari ibu maupun dari bapak Yakub. Dan firman itu tertanam dalam hatinya. Ketika ada godaan, Yusuf diingatkan oleh firman Tuhan yang pernah didengar berapa tahun yang lalu. Sehingga Yusuf terhindar dari perbuatan dosa. Coba kita baca itu ayatnya, Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan, walaupun dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari itu berjalan berapa bulan enggak tahu itu. Perempuan itu membujuk Yusuf, ya. Tapi Yusuf tidak mau mendengar bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Terus pada suatu hari, ya sudah sampai di situ saja. Ya, Yusuf berani menolak bujukan istri Potifar. Dirayu hari ke hari tidak jatuh. Kenapa? Yusuf menyimpan firman Allah yang disampaikan oleh orang tuanya waktu
berapa tahun yang lalu. Dia ingat firman. Mungkin bapaknya ibunya suka cerita, nak tak kasih tahu ya. Apa yang kita perbuat di dunia, kita harus bertanggung jawab. Ya, bukan hanya sama orang tua. Orang tua satu kali bisa mati. Kalau orang tua sudah mati, enggak ada yang ngawasi kamu. Tapi ingat, ada Tuhan. Tuhan yang selalu mengawasi. Jadi sekalipun kalian nanti berpisah dengan bapak ibu, kalian harus ingat Tuhan itu mengamat-amati. Lah, rupanya firman yang disimpan dalam hati itu mengingatkan Yusuf untuk tidak berbuat dosa. Begitu juga dengan Musa, ya. Saudara bisa catat saja untuk bahan PR di rumah itu Musa. Ya, di Ibrani 11:24 sampai 26. Ketika Musa sudah dewasa, Musa berani menolak untuk tidak menjadi anak putri Firaun. Dia lebih baik bergabung dengan orang Israel yang menderita. Kenapa? Walaupun Musa itu hidup di istana, tapi jangan lupa, bayi waktu Musa masih bayi diasuh oleh ibunya, disusui oleh ibunya. Nah, saya percaya waktu ibunya mengasuh, menyusui Musa, ibunya sering cerita tentang Tuhan. Dan sering cerita bahwa, nak, kamu itu sebetulnya bukan orang Mesir. Kamu adalah orang Ibrani, orang Israel yang sementara saat ini diperbudak di sini. Ya, sering cerita Israel itu tidak menyembah berhala. Israel menyembah Tuhan yang hidup. Banyak nasihat yang dia ceritakan ibunya sama Musa. Nah, setelah Musa dewasa, Musa ngerti. Secara manusia jadi anak putri Firaun memang enak, secara daging enak, semua terjamin. Tapi Musa tahu bahwa kalau terus-menerus jadi anak putri Firaun, dia harus sering mengikuti Firaun ketika Firaun berada di sebuah kuil berdoa kepada dewa-dewanya. Mungkin waktu berada di kuil, Firaun sebagai kepala keluarga mengimami sujud. Nah, istri anak-anaknya di belakang harus ikut, termasuk Musa. Lah, Musa berpikir kalau gini terus. Secara daging memang enak, tapi secara rohani, ya sudah menyakiti hati Tuhan, menyembah berhala. Apalagi ketika Musa melihat bangsa Israel ditindas. Dia ingat bahwa dia bukan orang Mesir. Dia adalah orang Ibrani. Dan setelah Musa dewasa menyatakan diri, saya lebih baik menolak untuk menjadi anak putri Firaun. Nah, ini terjadi, saya percaya, karena Musa ya waktu kecilnya sering dibekali dengan firman dan itu masuk dalam hatinya Musa. Keuntungan kedua tentang orang yang menyimpan firman Tuhan apa? Ya, keuntungan kedua adalah ketika Anda mendengar firman dan menyimpannya, Anda akan menjadi orang Kristen yang kuat rohaninya. Sekuat apakah rohani dari orang Kristen yang menyimpan firman? Kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bla 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 bla. Lalu ayat kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
Ya, dan suka merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya percaya di dalam kata merenungkan itu terkandung juga arti memasukkan dalam hati. Cara Jawane diresepi, direnungno. Iya. Maka orang yang suka renungkan firman, simpan firman dalam hati, dia akan jadi orang Kristen yang kuat. Sekuat apakah? Itu diterangkan ayat 3. Orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti pohon yang ditanam yang dekat air. Dekat air bisa di pinggir sungai. Dekat air bisa mungkin di pinggir belumbang, pinggir sendang. Ya, pokoknya ditanam yang ada air sekitarnya. Itulah gambaran orang Kristen yang suka membaca dan merenungkan firman. Saya anjurkan saudara, sebagai orang Kristen kalau Anda ingin kuat imannya tiap hari, Anda harus baca firman. Daripada baca yang lain-lain, banyak berita hoax. Lebih baik Anda baca firman. Tapi kalau baca firman jangan bebles gitu aja. Saya sudah kejadian sampai Wahyu 5 kali. Baik. Tapi direnungkan enggak? Dimasukkan di hati enggak? Nyatanya ketika ditanya, di mana ayat yang mengatakan tentang misalnya jalan keselamatan cuma melalui Yesus, mana ayatnya? Kelabaan bingung. Padahal itu ayat favorit yang harus dimengerti oleh orang Kristen. Di mana ayat yang mengatakan Allah mengasihi dunia lalu diberikan anaknya yang tunggal? Di mana? Kelabaan. Katanya sih sudah baca Kejadian sampai Wahyu 5 kali. Tapi ditanya hal-hal yang urgent itu ora iso jawab. Itu namanya bacane bebles, ora direnungno, ora dimasukkan dalam hati. Kalau Anda baca firman, renungkan, resepi, masukkan dalam hati. Anda akan jadi Kristen yang kuat, ya. Walaupun di tengah-tengah dunia yang serba mengalami krisis moral, ya. Kalau Anda orang Kristen yang simpan firman, misalnya Anda seorang pegawai negeri, pegawai kantor, zaman sekarang itu sudah jamak lumrah, yang namanya korupsi berjemaah, dari pimpinan kantor sampai anak buahnya diajak ikut korupsi. Kalau tidak mau dikucilkan bisa digeser. Bukan alasan lalu karena ini sistemnya yang rusak. Jadi saya harus ikut-ikut. Soalnya kalau enggak saya dipecat. Orang Kristen yang simpan firman, dia berani tegas menolak untuk yang tidak benar. Kenapa? Dia simpan firman dan dia memiliki prinsip. Dalam Alkitab saya melihat contoh tentang Nabi Nuh. Seorang yang suka bergaul dengan Allah. Dia suka simpan firman, dia menjadi orang yang tegas. Di tengah-tengah moral yang bobrok, Nuh menjadi orang yang punya prinsip pendirian, hidup benar tidak bercela di hadapan Tuhan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sezamannya. Moral zaman Nuh itu moral yang brengsek, bobrok. Hidup hanya nuruti nafsu, kawin, mengawinkan, dikawinkan, mabuk. Tidak ada yang ingat Tuhan. Tapi di tengah moral yang bobrok, Nuh punya prinsip, punya pendirian. Sehingga Nuh tidak tergoyahkan oleh zaman. Ya, Allah mengatakan aku menyesal karena manusia cenderung menuruti hawa nafsu. Nuh hidup benar. Kenapa Nuh bisa hidup benar? Karena Nuh seorang yang suka bergaul dengan Tuhan. Nuh suka dengar suara Tuhan. Nuh suka simpan firman. Sehingga Nuh punya prinsip, aku oraan melu-melu. Nuh bukan tipe orang yang rubuh gedang. Ngikuti situasi, keadaan, enggak. Nuh punya prinsip. Sehingga di tengah-tengah Tuhan bilang, aku menyesal menjadikan manusia, karena manusia hawa nafsu jua. Allah mengasihi Nuh sekeluarga. Dan Allah selamatkan. Kenapa? Karena Nuh suka simpan firman. Sehingga dia menjadi orang Kristen yang kuat di tengah-tengah moral yang bobrok. Yang ketiga, keuntungan orang Kristen yang suka simpan firman Tuhan adalah gereja Tuhan atau orang Kristen yang suka simpan firman Tuhan, alias memiliki pengajaran firman yang benar, besok di akhir zaman akan menjadi tempat di mana banyak orang datang untuk bertanya. Banyak orang datang untuk menimba ilmu pengertian firman dari orang Kristen yang memiliki firman dan pengajaran. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Yesaya 2 ayat 2 sampai 4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Iya, di sini dikatakan akan terjadi pada hari yang terakhir atau akhir zaman. Apa yang akan terjadi? Di sini dikatakan gunung rumah Tuhan atau orang-orang Kristen. Ibarat gunung itu di akhir zaman akan berada di depan, di pengarep. Dan ibarat gunung itu gunung yang paling tinggi. Dan banyak segala suku bangsa akan pergi. Berduyun-duyun mendatangi orang Kristen yang punya firman. Sekarang ini kalau kita bersaksi tentang Tuhan, banyak yang mentertawakan, banyak yang sinis, ngenyek, maidu. Tapi nanti akan terjadi. Mereka akan datang kepada orang Kristen, kepada gereja yang memiliki pengajaran firman, yang simpan firman Tuhan, hidup benar, akan menjadi jujukan orang-orang bertanya tentang Tuhan. Mereka ingin supaya kita mengajar jalan-jalannya Tuhan. Ya, mereka kepengen bergabung dengan kita. Itulah sebabnya siap-siap saja akan ada panen raya, panen besar-besar. Bangunlah gereja yang besar,
Karena nantinya akan banyak orang masuk, saudara. Tapi sebelumnya kita harus persiapan jadi Kristen yang simpan firman. Ya, kayak zamane Yusuf neng Mesir. Ya, karena Yusuf itu bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar. Ya, bisa mimpi menerangkan dari Raja Firaun. Dan mimpinya Raja Firaun kan gini, akan ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Yusuf memberi saran ketika masa kelimpahan, kumpulkan gandum. Persediaan nanti musim paceklik. Bener, Yusuf serai sekali sama Firaun, ngurusi semua gandum, diurusi, dibeli semua. Nah, pas 7 tahun kelaparan dari segala suku bangsa, termasuk keluarganya bapaknya Yusuf, orang Israel yang tinggal di Kanaan mengalami kelaparan. Dan mereka harus datang ke Yusuf untuk membeli gandum. Gandum ini adalah gambaran firman. Kalau engkau memiliki firman Tuhan yang benar, engkau simpan firman Tuhan, besok akan jadi jujukan orang bertanya. Gereja yang memiliki firman besok akan menjadi hakim atau wasit, ya, dari segala bangsa. Banyak orang tanya, banyak orang pengen cari jalan keluar solusinya. Tanya sama orang Kristen, ini akan terjadi, ya. Dan dengan demikian, ketika kita menjadi Kristen yang memiliki pengajaran firman, simpan firman, saudara akan bisa menangkan banyak jiwa. Terakhir, keuntungan memiliki firman dalam hati, saudara akan setiap doa permohonan saudara akan dikabulkan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan. Kalau kau simpan firman, Tuhan bilang minta apa saja tak turuti. Saya tidak tahu yang datang sore ini punya keperluan apa. Saudara sakit butuh kesembuhan. Saudara butuh dalam masalah finansial keuangan, saudara butuh cara ngatur anak yang baik, rumah tangga yang harmonis bagaimana. Saudara butuh apa saja. Tuhan bilang kalau kau simpan firman dalam hati, minta apa saja akan kuberi. Mungkin ada yang tanya, lah nek gitu apa enggak nanti banyak orang minta yang istilahnya minta yang hanya sekedar nuruti hawa nafsu, pengen sugih, pengen mundak pangkat, pengen gini. Apakah tidak lalu permintaannya cara Jawa niki ngoyo-woro? Tidak. Kalau orang itu simpan firman Tuhan, kalau toh berdoa, permintaannya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia sudah simpan firman. Jadi dalam hatinya itu sudah ada ukuran mana yang perlu, mana yang harus, mana yang perlu diutamakan. Itu sudah ada ukurannya. Jadi kalau toh orang yang simpan firman ini kalau berdoa, coro Jawane doane orang ngoyo-woro sing orang genah-genah. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iya, inilah keberanian percaya kita kepadanya. Apa? Ia mengabulkan doa kita. Iya, dengan catatan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya
menurut kehendaknya. Hanya orang yang simpan firman Tuhan dalam hati, yang ngerti permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dia tidak simpan firman, kalau doa ini sing kaya wara, hanya meminta sesuatu yang menuruti hawa nafsu. Di suratan Yakobus kan dibilang, kamu berdoa tapi kamu tidak mendapat. Kenapa? Karena kamu ingin menghabiskan menurut hawa nafsu. Tapi orang yang simpan firman, kalau dia berdoa, dia akan berdoa yang sesuai kehendak Tuhan. Seperti pengalaman Salomo. Saya percaya Salomo itu orang yang simpan firman. Sehingga ketika berdoa, dia pun doanya Tuhan. Berilah aku hikmat, supaya aku dapat memerintah bangsa, umatmu. Nah ini permintaan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan kasih lebih dari itu. Kenapa? Karena dia simpan firman. Nah inilah saudara, saya sudah sebutkan beberapa keuntungan orang yang simpan firman. Itulah sebabnya jadilah orang Kristen mulai sekarang kalau di gereja dengar khotbah dicatat. Sing iso maca nulis cateten, nanti sampai di rumah dipelajari lagi, direnungkan, diresepi, masukkan dalam hati, praktekkan dalam hidup sehari-hari. Saudara akan diberkati Tuhan luar biasa, jasmani rohanimu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan datang sama Tuhan. Kita nyanyi nyanyian Pantekosta yang lama, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sekali lagi, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi orang Kristen yang suka simpan firman. Seperti halnya Maria, walaupun terkadang-kadang ada firman yang belum bisa dimengerti, bukannya langsung dibuang atau dilupakan, tapi dicatat, dimasukkan, direnungkan, digumuli dalam doa. Satu kali pasti Tuhan akan membukakan semua rahasianya, sehingga kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami sudah dengar keuntungan orang yang menyimpan firman. Pertama, terhindar dari perbuatan dosa. Yusuf waktu di Mesir dirayu oleh istri Potifar, dia tidak jatuh dalam dosa karena dia dulu menyimpan firman nasihat orang tuanya. Dia ngerti bahwa walaupun tidak ada manusia, tapi ada mata Tuhan yang selalu melihat. Firman ini mencegah dia berbuat dosa. Keuntungan lain orang yang menyimpan firman Allah adalah menjadi orang Kristen yang kuat. Seperti tanaman yang tertanam di tepi aliran air. Meskipun kemarau panjang, dia akan tetap seger, hijau, rio-rio, dan akan menghasilkan buahnya. Kami sudah mendengar
tentang orang yang nyimpan firman, gereja yang memiliki firman, pengajaran yang kuat. Di akhir zaman akan menuai banyak jiwa. Karena dari segala bangsa akan datang dan mengatakan, kami mau mengikut engkau. Kami akan mendengar pengajaran firman yang keluar dari orang-orang Kristen yang memiliki pengajaran. Ya, akan menjadi tempat konseling dari banyak orang bertanya tentang jalan-jalan Tuhan. Karena itu ampuni kalau selama ini kami menyia-nyiakan waktu. Selama ini kami ke gerejanya mendengar, pergi datang dan melupakan. Ampuni. Mulai hari ini kami mau simpan firman supaya kami bisa menjadi saluran berkat. Seperti Yusuf menyimpan gandum yang banyak untuk dibagikan pada masa kelaparan. Tuhan tolong kami, masa kelimpahan ini kami mau simpan itu firman, gandum firman untuk kami bagikan di masa-masa kelaparan rohani. Supaya hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami orang Kristen yang menyimpan firman, doa-doanya akan dikabulkan. Karena doa-doa dari orang yang simpan firman pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak pernah doanya itu ngoyo-woro, doa-doa yang hanya menuruti hawa nafsu, tapi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami simpan firman, kami mengerti apa yang Tuhan mau. Dan itulah yang kami doakan. Dan apapun yang kami doakan, Tuhan akan mengabul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bantu kami untuk bisa mengerti firman, untuk bisa mempraktekkan firman dalam kehidupan sehari-hari, supaya hidup kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pengumuman, saya hanya mengingatkan, bantu terus dalam doa pembangunan rumah Tuhan, supaya Tuhan mencukupkan, menyediakan. Ya, bagi saudara yang dapat rezeki berkat Tuhan, silakan Anda bisa menyisihkan berkat. Ya, di pintu depan sana ada kotak persambungan pembangunan. Saudara bisa taruh di situ dan itu akan dipakai untuk pembangunan. Doa terus, Tuhan tolong supaya Tuhan yang mencukupkan semuanya. Kalau Anda punya anak, punya keluarga, ya, yang di luar kota, yang dulu asalnya dari sini, ya sudah keberkatan, ya sudah bisa ingatkan mereka untuk ikut bantu pembangunan itu agar segera selesai. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah saudara kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan pulang dengan kemenangan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa.
Allah berkati usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih kepinteran, kepandaian, sediakan semua yang diperlukan. Terima kasih pengorbanan anak-anakmu, semuanya tatangan, sukarela, nasar, buah sulung, perpuluhan, dan yang lain-lain. Tuhan membalas lipat kali ganda sesuai janjimu. Mari kita pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Oh ya, ada satu pesan lagi yang lupa. Ini kita sudah berada di minggu terakhir. Minggu kemudian sudah bulan April, minggu-minggu menjelang Paskah. Seperti biasa, Paskah kita juga akan kumpulkan lagi ya persembahan telur Paskah. Ya, seperti biasa nanti untuk anak-anak biasa kan ada persembahan telur Paskah. Dan bagi saudara yang akan menyumbang juga keuangan untuk Paskah, silakan Anda taruh di sampul amplop lalu bisa diserahkan, dititipkan baik sama Mbak Puji atau Mbak Ivon atau Mbak Ulan ya, titipkan di situ, ditulisi persembahan Paskah ya. Jadi untuk minggu pertama tidak diadakan perjamuan karena nanti Paskah tanggal 17 kita akan mengadakan perjamuan. Juga bagi anak-anak yang mau baptis, sudah mau baptis bisa mendaftarkan diri dan nanti saudara Mas Jeffrey akan memberikan kateksasi bekal untuk yang mau dibaptis. Tempatnya nanti kita tentukan kalau sudah dekat, apa di sini, apa harus keluar sana. Doakan Tuhan akan tolong semua. Amin.